Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang noise yang ada di kamera HP perekaman video saat pencahayaan kurang. Jadi beberapa waktu yang lalu ada video saya yang ini nih. Nah ini nih, di bagian ini kenapa jitter, kenapa gambarnya kurang bagus ya. Oke, berikutnya saya mau berbagi pengalaman saya sebagai seorang kameramen dan videografer ya. Saya sudah cukup lama lah di bidang itu, tapi mungkin bukan ahli, bukan expert. Tapi setidaknya saya ingin berbagi tentang hal tersebut. Ya, ini. Ini adalah ukuran sensor yang dipakai di sebuah kamera. Kameranya dimulai dari mana aja. Nah, yang kecil-kecil ini, deretan yang bawah, biasanya digunakan oleh ponsel, kamera HP pada umumnya lah, baik Android maupun iPhone ya. Ini rata-rata di bawah 1 in. Nah, beberapa Android ada yang kayak dari Sharp Aquos gitu ya. Dia ada yang 1 in, tetapi tidak benar-benar 1 in. Mungkin 1/1,5 in atau 1/1,2 in. Nggak benar-benar 1 in. Di atasnya sensor 1 in ada Micro Four Thirds. Ini biasanya dipakai di kamera-kamera compact, contohnya di Lumix atau di Nikon 1J5 saya pernah punya. Lalu di atasnya ada 1,5 in dan di atasnya lagi sensor yang dipakai di kamera mirrorless APS-C. Terus APS-C ini biasanya dari masing-masing brand punya ukuran dan standar masing-masing ya. Misalnya Canon, Sony ataupun Fuji. Jadi di atasnya itu ada full frame. Di atasnya lagi ada medium format. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Ukuran ini fungsinya apa? Ini adalah untuk kepekaan dalam menangkap cahaya. Semakin besar, maka dia sensitivitasnya semakin baik. Selebihnya yang paling utama adalah teman-teman jangan melupakan bahwa seni videografi dan fotografi itu adalah seni melukis dengan cahaya. Maka lampu-lampu seperti ini itu sangat diperlukan. Nah, saya selalu heran ketika ada pertanyaan, itu kalau dipakai buat malam, kameranya noise nggak ya? Misalnya teman-teman tanya tentang suatu HP. Selama dia pakai HP dan ukuran sensornya itu nggak akan bisa lebih dari 1 in atau Micro Four Thirds, dia akan tetap noise. Kecuali di masa depan nanti mungkin ada AI yang super canggih untuk mereduksi noise meskipun dia menggunakan sensor yang kecil. Tapi itu pasti harganya belum tentu bisa murah ya. Untuk saat ini mungkin dengan HP-HP yang di kelas 15-20 jutaan itu hal itu bisa ditangani ya, tapi nggak bakalan sempurna. Tetap akan ada noise, itu fakta dan itu adalah hukum yang belum bisa dipatahkan hingga saat ini. Jadi ketika tanya apakah Google Pixel 8a ini bakal noise kalau di malam hari, gimana perekamannya? Ya pasti noise, kecuali teman-teman bisa memenuhi komponen-komponen tersebut, pencahayaan yang baik. Misalnya kalau pas malam itu jangan gerak-gerak ya, ambil gambarnya jangan ke sana kemari, jalan. Ya nanti FPS-nya akan drop terus. Terus frame rate-nya juga akan drop, sehingga gambarnya tidak stabil dan muncullah jitter. Nah, jitter itu kadang beberapa orang menjadikan itu indikator bahwa kamera itu bagus atau enggak. Sekarang gini, kalau misalnya merekamnya di siang hari, itu kan cahaya melimpah. Apakah dia jitter? Nggak jitter. Tetapi kalau HP di bawah 3 juta atau HP mid-range, dengan merekam di siang hari maupun malam hari, teman-teman pasti lihat, pasti ada jitternya. Nah, itu adalah kompromi ya, teknologi. Jadi, kalau yang harganya mahal, sudah pasti diberi teknologi yang mumpuni. Nah, sekarang teman-teman harus tahu juga kenapa produsen-produsen lampu atau lighting jual lampunya mahal-mahal. Nih ya, di sini. Nah, misalnya seperti ini nih. Di seri Godok SL60. SL60 ini termasuk seri yang biasa aja ya. Ini hanya untuk ruangan studio, bukan untuk menerangi ruangan yang cukup besar gitu ya. Kalau yang lebih besar mungkin di SL150, 160 gitu. Ini kelasnya studio kecil aja. Pun harganya segini. Dan ini bukan untuk menerangi, peruntukannya bukan untuk kamera HP yang sensornya kecil. Kamera profesional yang APS-C, yang full frame juga masih diperuntukkan atau disarankan setup lighting dengan harga lighting yang tidak murah. Jadi begitu banyak komponen yang harus dipenuhi, bukan cuma dari kameranya aja.
Nah, ini saya mulai agak risih karena selalu pada bilang, wah kok HP mahal-mahal kameranya masih jitter. Ya tinggal kitanya, usernya, pinter apa enggak ngatur supaya bagaimana enggak jitter di situasi tersebut. Ya mungkin sebagian orang lebih berpikir kamera HP kan buat simple, bisa rekam di mana aja, nggak mungkin dong bawa lighting yang gede-gede. Ya maka solusinya teman-teman beli lighting yang seperti ini, yang portable itu ada. Nah, nanti di setup nih vlognya kayak gini. Nah, itu untuk meminimalisasi sebagai upaya kita memaksimalkan bagaimana supaya hasil dari gambar antara foto ataupun video di HP kita itu lebih maksimal. Jadi komponennya sebegitu luas, sebegitu banyak di dunia fotografi dan videografi. Bukan cuma rekam, terus wah jelek tuh gambarnya ada noise-nya. Ya, namanya sensor kecil, mau nggak mau pasti noise. Nah itu teman-teman, saya ingin membahas itu aja sih, karena setiap video di malam hari, HP apapun ya, bahkan iPhone yang saya buat rekam ini iPhone, ketika lampu-lampu ini saya matikan, ya tetap noise juga, dan sesekali jitter juga, nggak mungkin nggak gitu. Nah, ada satu lagi yang menjadi problem di HP, terutama lensa ultrawide. Nah, di sini, lensa ultrawide itu di sebagian besar sekarang ya, di sebagian besar HP, itu akan selalu lebih noise dan lebih tidak detail atau tidak sebagus dengan lensa utamanya. Ya secara logika udah oke, pasti kayak gitu. Tapi kenapa gitu ya? Karena coba nih harus perhatikan, kalau ini buat yang belum tahu aja, yang udah tahu ya skip aja videonya. Lihat ya, ini 13 megapiksel f2.2 dengan tidak adanya autofocus, dengan tidak adanya OIS di lensa ultrawide ini tentu akan mengurangi kemampuannya dalam mereduksi noise dan untuk mengangkat bagian-bagian gelap atau shadow, terutama di pencahayaan yang minim. Nah, kalau lensa utama atau lensa wide-nya, dia f-nya tuh biasanya lebih besar. Kalau angka f lebih kecil angkanya, berarti dia bukaannya lebih besar. Kalau angka f-nya ini kan 2.2 nih. Nih, 2.2 ya. Ini berarti bukaannya lebih sempit. Nah, kalau bukaannya lebih besar seperti f1.9, maka dia akan bisa membuka atau menyerap cahaya ke dalam sensor itu lebih banyak, sehingga gambarnya lebih halus, lebih minim noise-nya. Seperti itu. Dan juga ada OIS. OIS ini sebenarnya lebih berfungsi ke foto ya, ke fotografi, karena dia akan mengurangi motion blur saat kita ngambil foto dalam kondisi yang mungkin gerak, ataupun objeknya tidak bisa terlalu tenang gitu ya. Ini OIS sangat membantu. Nah, ini saya sudah membuktikan ya, dengan HP yang tanpa OIS itu sangat sulit sekali mengambil gambar di malam hari. Kecuali teman-teman pakai tripod ya. Kalau pakai tripod sih HP apa aja harusnya bisa menghasilkan gambar yang cukup baik ya. Tapi alangkah lebih baik kalau ada OIS-nya. Karena OIS ini kan mekanikal, jadi dia ada gerak dikit, dia akan menyeimbangkan getaran tersebut. Kurang lebih seperti itu teman-teman, sharing saya, supaya teman-teman bisa lebih paham bahwa tentang videografi, fotografi itu bukan cuma device-nya saja, komponen lain harus dipenuhi dengan baik supaya menghasilkan gambar yang diinginkan sesuai dengan tema, sesuai dengan mood, sesuai dengan keinginan kita. Itu aja. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.